Dalam dunia rally, terdapat berbagai mobil yang menjadi favorit banyak orang. Apalagi ketika zaman keemasan rally pada tahun 1980-an, di mana berbagai manufaktur yang berpartisipasi melakukan berbagai inovasi yang mendorong kemampuan dari mobil mereka untuk mengalahkan saingannya. Dari berbagai mobil rally zaman itu, ini merupakan salah satu yang paling ikonik dan benar-benar mengubah bukan cuma dunia rally, tapi juga otomotif. Mobil ini adalah Audi Quattro. Semua berawal di tahun 1977 ketika seorang insinyur chassis Audi bernama Jörg Bensinger yang lagi nguji Volkswagen Iltis, sebuah mobil off-road militer Jerman di daerah salju Swedia. Dia menemukan bahwa Volkswagen Iltis bisa melewati salju dengan mudah berkat sistem all-wheel drive walaupun cuma punya 75 horsepower. Dan ketika dibandingkan dengan beberapa mobil Audi prototype lain yang menggunakan front wheel drive, mereka nggak bisa menyainginya. Dari sinilah Jörg Bensinger mendapatkan ide untuk mencoba bikin varian dari Audi A.T dengan sistem all-wheel drive. Dibandingkan dengan zaman sekarang, di mana sistem all-wheel drive udah menjadi ciri khas dari mobil Audi, dulu terdapat keraguan tentang digunakannya all-wheel drive pada mobil jalanan. Apalagi yang fokus pada performance. Ini karena di zaman itu, sistem all-wheel drive biasanya cuma digunakan oleh mobil off-road yang gede atau mobil tua yang berat dan ketinggalan zaman. Nah, si Jörg Bensinger ini perlu mendapatkan persetujuan dari Audi dan Volkswagen untuk membuat proyek Quattro ini. Jadi dia dan sebuah tim insinyur dari Audi membuat mobil uji coba dengan menggunakan Audi A.T yang dikasih sistem all-wheel drive dari Volkswagen Iltis. Demonstrasi ini dilakukan di Zurachhohe, kalau nggak salah itu cara nyebutnya, pada tahun 1978. Ini merupakan salah satu jalanan paling curam di Eropa dan tempat yang cocok untuk menguji kemampuannya di salju. Walaupun terbukti efektif dalam menaklukkan salju, seperti kebanyakan dari mobil all-wheel drive di zamannya, pada kecepatan rendah mobilnya jadi lompat-lompat gitu dan susah dikendalikan. Akhirnya, Bensinger dan timnya berusaha untuk mengatasi masalah itu dengan menggunakan center differential. Apa itu center differential? Nah, ini tuh merupakan bagian dari gardaan mobil untuk mengatur supaya tenaga yang disalurkan ke roda kanan dan kiri tetap sama. Sistem ini sangat membantu ketika mobil mengalami kehilangan traksi atau slip. Misalnya ini mobil lagi melewati tanah atau salju. Nah, differential ini bakal nyalurin torsi mesin ke roda yang paling membutuhkannya. Tapi bakal tetap menjaga supaya roda lainnya tetap berputar pada kecepatan yang sama. Setelah memasang central differential dan berbagai inovasi lain yang lumayan rumit buat dijelasin dan gue juga nggak ngerti, akhirnya Audi berhasil membuat sistem all-wheel drive yang selain ringan juga efisien. Sistem inilah yang membuat Quattro bisa memanfaatkan seluruh power dari mesin turbonya. Suksesnya mobil prototipe akhirnya melahirkan Audi Quattro pertama yang kita kenal pada International Geneva Motor Show di tahun 1980. Mobil ini menggunakan mesin 2.1 liter inline 5 dengan turbocharger yang menghasilkan 200 horsepower. Itu mungkin gak banyak kalau dibanding sama mobil lain yang keluar di zaman itu. Tapi jangan lupa, karena sistem all-wheel drive ini, Audi Quattro punya akselerasi dari 0 ke 100 dalam 6,2 detik. Di tahun yang sama juga, Audi Quattro ikutan World Rally Championship atau WRC karena ada perubahan peraturan yang memperbolehkan mobil all-wheel drive untuk ikutan. Perlu gue tambahin juga nih, kalau Quattro yang versi rally menghasilkan lebih banyak horsepower, yaitu sebanyak 300 horsepower. Tapi di tahun 1980, Quattro belum bisa digunakan untuk kompetisi karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bisa bersaing. Jadi Quattro cuma bisa dapat digunakan sebagai zero car, yaitu mobil yang jalan duluan melewati jalur rally dan melakukan pemeriksaan terakhir untuk memastikan kesiapan jalur, petugas, dan melaporkan masalah yang ditemukan sebelum dimulainya rally. Akhirnya di tahun 1981, Audi Quattro sepenuhnya ikutan WRC dan apa yang terjadi adalah dominasi di dunia rally. Kecepatan, akselerasi, dan kemampuannya untuk bisa dikendalikan di medan apapun membuatnya gak terkalahkan. Pada tahun ini, Audi Quattro berhasil mendapatkan kemenangan pertama pada 31st International Swedish Rally yang dibawa oleh Hannu Mikkola dan Arne Hertz. Kemudian, sebuah momen spektakuler datang ketika Michele Mouton berhasil memenangkan Rally Sanremo di Italia menggunakan Audi Quattro, di mana momen ini merupakan pertama kalinya seorang wanita menang pada stage WRC. Kemampuan dari Quattro ini akhirnya membuahkan hasil, dengan Audi mendapatkan gelar manufakturnya di tahun 1982. Kemudian untuk tahun 1983, Audi memperkenalkan Quattro A1 dan A2. Sebuah versi upgrade dari Quattro yang sebelumnya menghasilkan 300 horsepower
dinaikkan lagi menjadi 350 horsepower dan membawa kemenangan bagi driver Hannu Mikkola di tahun 1983 yang kembali lagi didapatkan oleh Stig Blomqvist di tahun 1984 beserta gelar manufaktur juga bagi Audi. Di tahun 1984 juga diperkenalkan Audi Sport Quattro S1, mobil yang dibuat untuk kompetisi Grup B Rally. Mobil ini menggunakan mesin 2.1 liter inline 5 dengan turbocharger yang menghasilkan 444 horsepower. Selain ikutan WRC, Audi Quattro juga mengikuti Pikes Peak International Hill Climb, sebuah ajang balapan nomor 2 paling tua di Colorado Springs, Amerika, di mana jalurnya terletak pada Pikes Peak Highway. Jalanan sepanjang hampir 20 km dengan 156 belokan yang mulai dari bawah gunung dengan ketinggian 9.390 kaki atau 2.862 meter sampai ketinggian 14.110 kaki atau 4.300 meter, di mana semua pembalap bersaing untuk sampai puncaknya dalam waktu paling cepat. Audi Quattro berhasil mendapatkan waktu paling cepat pada Pikes Peak Hill Climb di tahun 1985 oleh Michel Mouton dengan waktu 11 menit dan 25,39 detik. Sport Quattro ini mendapatkan upgrade lagi di akhir tahun 1985 dengan Audi Sport Quattro S1 E2. Seperti semua upgrade, mobil ini mendapatkan peningkatan horsepower lagi. Jadi sekarang menghasilkan 493 horsepower yang katanya terus ditingkatin sampai menghasilkan hampir 600 horsepower pada 1000 Lakes Rally di Finlandia. Ditambah dengan paket aero yang sangar untuk meningkatkan downforce dan berbagai komponen yang awalnya terbuat dari baja diganti dengan aluminium atau Kevlar supaya lebih ringan, dan itu membuat Sport Quattro S1 E2 sebagai salah satu mobil paling brutal untuk dikemudikan. Walter Roll sebagai salah satu legenda rally ketika sedang ngetes Quattro E2 bilang kalau lu harus bisa mikir 2 tikungan di depan karena sulit banget untuk bisa dibawa cepat tapi tetap seimbang. Semua upgrade yang diberikan oleh Audi membuat Roll bisa menang pada Rally San Remo di Italia pada tahun 1985. Sayangnya cuma itu kemenangan yang diraih oleh Quattro itu karena dominasi Audi udah diganti oleh Peugeot dengan mobil Peugeot 205 T16. Tahun 1986 juga berat untuk Audi dengan Ford yang menggunakan RS200 dan Peugeot 205 T16 yang masih dominan. Kelihatan kalau persaingannya bakal makin sulit. Akhirnya Audi memutuskan untuk keluar dari rally pada akhir 1986 karena kesulitannya bersaing dan setelah kejadian tragis di mana beberapa penonton meninggal pada rally Portugal yang juga menandakan berakhirnya Grup B Rally. Walaupun keluar dari rally, Quattro tetap mengikuti Pikes Peak Hill Climb dan mendapatkan juara di tahun 1987, 1988, dan 1989. Dengan tahun 1987 sebagai tahun di mana Walter Roll mencetak rekor dengan mencapai puncak dalam waktu kurang dari 11 menit. Walaupun Audi Quattro cuma bersaing sebentar di dunia rally, pengaruhnya terhadap dunia rally merupakan sesuatu yang spesial banget. Dari Quattro lah banyak manufaktur ikutan membuat mobil dengan all-wheel drive setelah melihat dominasi dari Audi. Kemajuan teknologi ini merupakan sesuatu yang hebat dan dominasinya di Grup B membuatnya menjadi salah satu mobil paling ikonik di dunia. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Jelas banget sih kalau Audi Quattro itu udah menjadi ikon di pikiran banyak penggemar rally karena kemampuan dan inovasi yang dia bawa. Walaupun kayak yang tadi gue bilang cuma bersaing sebentar di ajang rally, tapi pengaruhnya itu sangat besar dan sampai sekarang pun banyak orang yang menganggap Audi Quattro sebagai salah satu mobil paling keren yang pernah dibuat. Jadi gimana pendapat kalian tentang Audi Quattro? Apakah kalian suka juga atau kalian lebih suka model Audi yang lain? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.